Terima kasih Pak Pati. Saya izin share screen ya. Oke. Untuk permulaan Ya, perkenalan dulu lah. sebelum mulai itu alangkah ngeri itu. Applied Linguistics Jakarta State University. Ngeri nih itu. Yo, lanjut, 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 sama lanjut. Ya. Apa? Hah? Iya. Bergerak nggak Pak ini Pak? Belum, Bal, belum bergerak si si itunya, keywordnya, monkey-nya itu. Enggak, masa tulisannya Pak? Oh, enggak tuh. Diam, Dimas diam ya, tulisannya nggak bergerak ya. Iya. Oh. Kalau Kak Rohim belum sarapan tuh. Jadi bergerak kalau Terus? Oh. Demi menyingkat waktu ya kita pakai yang kecil ini aja. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, perkenalkan nama kakak Syawaludin Firdaus. Sekarang lagi studi S2 di Linguistik Terapan atau Applied Linguistik di Universitas Negeri Jogja. Sekarang lagi semester 3, sedang tesis juga. Eh, Sebenarnya pengetahuan tentang data mining itu kurang terlalu kalau diomong bisa dibilang penguasaan tentang data mining itu nggak terlalu dalam seperti yang expert ya hanya saja eh, saya berminat di data mining ini karena pelajaran salah satu mata kuliah di S2 itu ada namanya korpus data. Jadi salah satu analisisnya itu data mining, menggunakan data mining. Terus kenapa data mining ya? Jadi di sini kita hidup di eranya informasi dan digital itu sangat mudah diakses. Dulu di zaman-zaman awal sebelum adanya Google itu kan orang mengakses informasi ataupun data itu harus pergi ke perpustakaan atau beli buku. Mereka untuk mendapat data itu harus mengeluarkan effort yang lebih gitu. Cuma sekarang sudah ada Google, di genggaman informasi, semua informasi sudah di dalam handphone gitu. Bahkan ada menurut data Gen Z itu bahkan Gen Alpha itu udah nggak menggunakan Google untuk mencari informasi, tapi menggunakan TikTok. Nah, nggak mungkin ya di sini kayaknya nggak main TikTok ya, agak kemungkinan kecil gitu. Jadi Gen Z ataupun Gen Alpha udah mencari informasinya di TikTok gitu. Itu pun banyak karena saking banyaknya informasi yang ada. Ini menurut data ini Pal, boleh sekitar interupsi dua, sebentar nggak, Pal? ya Pak, Ya, biar Gen Z, Gen Alpha itu ukurannya apa itu? Ukuran tahun kelahiran ya? iya, Apa benar. kalau Gen Z itu yang tahun berapa itu? Gen Z itu kalau berdasarkan data itu tahun 1997 sampai 2000. Terus Hmm. Gen A itu 2000 ke atas, Pak. Oke, oke, oke. Kalau kayak saya ini yang 80-an nih, Gen apa ini? Itu Gen X kayaknya, Pak. Milenial. Milenial ya. Berarti Milenial. adik-adik kita ini rata-rata Gen Z berarti ya, 97-an Gen ya. Gen Alpha sih, Pak. Oh, Gen Alpha 2000-an ya. Hmm. Iya, 2000 di atas. Oh, kamu itu 2000-an ya? Agak jauh dengan aku berarti. Oh, iya, 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 ingat umur aku. Lanjut, lanjut, Mal. Jadi kalau kita ngomongin data informasi itu sekitar 2,5 exabyte data setiap hari masuk ke web. Itu entah isinya informasi, data transaksi penjualan, apapun. Di Google itu sekitar 2,5 exabyte data. Kalau kalian bisa membayangkan exabyte itu sekitar 1 miliar giga gitu. Kalau digigakan.
exabyte itu. Jadi 1 exabyte itu 1 miliar giga, berarti 2,5 berarti kan 2,5 ribu miliar gitu, giga. Jadi itu perlu alat untuk menyaring data itu, untuk membaca polanya, membaca informasi apa yang penting dalam informasi-informasi itu dan tidak penting akan dibuang. Itulah fungsinya. Terus data mining. Ya, pengertian data mining itu proses penemuan pola atau pengetahuan dari banyaknya data. Nah, jadi data mining ini berfungsi untuk menemukan pola dari informasi yang 2,5 triliun data tadi menjadi informasi yang berguna dan pengetahuan. Nah, data itu dapat dari mana? Bisa dari database, kayak Google itu kan punya database, data warehouse atau web atau informasi repository kan. Terus, nah karena berhubungannya ini dengan studi bahasa Arab kebanyakan ini di sini, jadi fungsinya gimana cara menggunakan data mining ini dalam prodi bahasa sastra Arab. Itu salah satu gunanya itu data scraping. Scraping yaitu salah satu proses dari data mining, yaitu mengumpulkan data. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Itu dari website, misalkan kita eh, memasukkannya ke database kita, ke komputer, atau dari website, banyak digunakan. Data mining ini banyak digunakan untuk melihat pola penjualan bisnis ya, terutama di marketplace biasanya, atau eh, analisis sentimen di Twitter itu sering dipakai data mining, scraping datanya, eh, data-data tweet yang berhubungan hashtag tertentu atau pemikiran-pemikiran tertentu di Twitter, biasanya itu udah scraping ya. Terus pertanyaannya, itu kan data ya, data itu punya orang pasti. Apakah boleh diakses? Boleh, tergantung web mana yang memungkinkan. Jadi ada beberapa web yang tidak mengizinkan untuk scraping, harus menggunakan izin. Kalau kita melanggar aturan-aturan itu, kemungkinan itu nggak bisa. Itu disebut ilegal. Jadi ada data-data yang bisa diakses. Contohnya Google itu bisa diakses. Terus ada beberapa media berita yang mungkin eh, tidak bisa diakses untuk typingnya gitu. Terus ini kan base-nya pengalaman ya, bukan eh, ini pembelajaran memang intensif belajar data mining. Jadi pengalaman yang saya pakai itu alat-alatnya ini, Link Club. Link Club itu digunakan untuk ini dalam konteksnya analisis berita ya, jadi mengumpulkan sebanyak mungkin berita. Jadi link club ini adalah bagaimana mengumpulkan berbagai macam cara, berbagai macam link tentang berita tertentu. Kemudian digunakan untuk membuat namanya corpus. Itu yang saya gunakan ya, saya pakai. Jadi setelah link up ini terus dimasukkan ke Google Sheet. Terus untuk membersihkan datanya itu Open Refine. Saya pakai Open Refine ini untuk membersihkan seperti string itu tanda baca, titik, koma, atau tanda-tanda yang tidak diperlukan. Terus Encode. Encode itu saya pakai untuk melihat jumlah sebesar apa, misalkan frekuensi kata Indonesia lah, misalkan berapa banyak sih disebut dalam data saya gitu, atau kalau fusinya kata Indonesia itu selalu berdampingan dengan apa sih gitu. Jadi kalau untuk kolektif data itu bisa pakai link lab clam ini dan Google Sheet, atau ada yang lebih simpel yaitu instant data extension yang ada di eh, Chrome, bisa dipakai. Ini boleh langsung praktik Pak. Ya, iya, Wal. Jadi, ya, maksud saya kita langsung praktek saja. Cuman mungkin saya boleh interupsi sedikit ya. Ya, Kan kita keluar masuk aja biar nggak terlalu serius ya. Mungkin saya Husnudon sama adik-adik kita ini data
apa sih itu, hari ini kita ngomongin apa gitu kan sebenarnya hari ini kita. Jadi data mining itu kan kita nambang data. Selama ini kan kalau kita nulis skripsi, kita kan butuh data. Kita nulis skripsi pasti ada datanya. Nah, selama ini kalau secara tradisional, data kita itu kan kayak puisi tertulis, kemudian video, kemudian mungkin apa novel, kemudian mungkin terjemah dan seterusnya. Artinya yang non digital. Nah, karena perkembangan hari ini digitalisasi sangat besar, saya kira kita perlu, nah, gitu ya. Adik-adik ini perlu untuk memulai menggunakan data-data digital. Nah, untuk dapatnya, gimana sih data digital yang bisa dapat? Nah, salah satunya pakai scraping gitu ya, maksudnya Kak Sawal gitu ya. Nah, jadi Ya, nanti mungkin dicontohkan Kak Sawal, apa kita mau nyari artikel tahun berapa, atau mungkin kita mau tahu Indonesia diberitakan atau ditulis oleh orang Arab itu di Al Jazeera selama setahun itu ngomongin apa saja sih? Kita kan bingung datanya. Atau Indonesia masuk di Twitternya orang Arab itu tentang apa saja. Bisa begitu Wal ya. Jadi kita bisa betul. nggak nyari data. Jadi tweet berkaitan dengan Indonesia pada tahun 2024, anggaplah begitu. Jadi orang orang Arab itu ketika ngomongin Indonesia, kalau kita ngomongin sentimen, apakah baik apa enggak gitu ya. Kalau ngomongin topik, mungkin topik apa saja yang diomongin itu kan bisa bisa ditambang gitu ya, Wal ya. Iya, Dan sederhana itu. Jadi teman-teman nggak perlu. Kan kita cuma pengen tahu tuh, orang Arab itu ngomongin Indonesia, ngomongin apa aja saja sih. Kita pakai data scraping. Nah, data scrapingnya, scraping itu cara dapatnya, gitu ya. Nah, nanti dijelasin lebih lanjut dengan Kak Sawal caranya mak mano itu. Yuk, lanjut Kak. Mak mano kira-kira caranya itu. oke. Lah muncul. Nah, jadi kan Pakai link apa? Link link apa? Link klam apa? ya link lam. Pertama kita install dulu link lamnya ya. Cara Ini nginstalnya yang gimana itu? ya. Jadi teman-teman bisa buka extension di browsernya Hmm. ya. Terus manager extension. Terus ditulis aja link Oh, itu web. udah bawaan Chrome berarti itu ya? Ya, ini Oh, tinggal gitu. tulis atau ini web store-nya ya, web store-nya. Kalau belum ke web store-nya, terus tulis Gratis link itu Wal ya? gratis, Pak. Kalau yang pro mungkin bayar. Ini nanti tinggal diinstal aja nih yang ini. Nah, fungsinya ini untuk menyalin tautan atau link berita. Nih, kalau udah nanti muncul di sini. Nih, ada Oke, oke. ini. Kita Hmm. contoh coba nih Al Jazair, Al Jazair Arabic. Terus kita pengen typing data nih Hmm. tentang Indonesia, tulisan Indonesia gimana? Salah enggak apa-apa weh. Apa nanya Hah? AI? AI tolong tuliskan Indonesia pakai Arab. Translate ya, translate lah. Indo, ya, Itu pakai eh, oke. Tinggal copy di sini. Oke. Dia nyari kan. Ini kumpul banyak nih berita-berita. Nggak mungkin disalin satu-satu kan. betul, Nah, betul, betul, fungsinya betul, betul. Kalau itu kan banyak berita itu ya intinya ya. uh, uh, Hmm. Terus ya, jadi tinggal klik Z, mana? Kliknya tombol mana? Z sambil klik kiri. Nanti ini semuanya terkopi link. Kontrol Z maksudnya Wal. Apa? Oh, di Nggak Z blok aja, semua. Pak. Oh, Z Jadi aja. Z aja, klik kiri, terus scroll ke bawah sampai beritanya habis kan. Gitu. Nih sampai sini udah. Ini otomatis udah tercopy dia. Terus kita pindah ke Google Sheet. Nah, Google Sheet ini dipakai untuk nyalin link tadi. Nih.
Ctrl V. Nggak ke sana. Ya, Tadi belum di Ctrl C kalau belum di copy belum tadi. Oh, itu di klik Z langsung keluar indikator kayak gitu tadi ya? Apa itu? iya Keluar. Pak. Jadi kayak ya kita mau copy ini aja, biasa copy paste. Nah, jadi di sini nih semua linknya udah di sini semua berita ini. Oh, di copy itu atau cukup diklik saja tadi itu? Tinggal CTL V kayak Dia biasa. di Jadi Ctrl V ya. Mm-mm. ya jadi gitu. Cuman Itu. untuk Coba pertama coba kali coba misalkan awal itu ada berapa sampai ke bawah itu ada berapa data itu berarti? Ada berapa nomor? Itu kan 1, 2, 3, 4, 5. kalau ini tadi Enggak, yang sudah di CSV tadi, yang eh, sudah di 20 spreadsheet. Pak, Oh, cuma 50 ya? 20. Oh, 20. Kalau mau di-scroll lagi mungkin bisa, Pak. Nah, nah, Tapi ya itu sebenarnya nggak kan ada batas. biasanya kan itu per page gitu ya kan? Paham nggak? Iya. Per page. Nah, Heeh. berarti kita ngopinya per page ya, per halaman-halaman itu ya. Kan biasanya ada next, Heeh. next itu ya. Ada tali, tali, Iya. tali gitu ya. Iya benar, per halaman jadi per link dia tuh nih. Itu ada tahun tanggalnya nggak ini? Informasi tanggal Ada, tahunnya Pak. ada nggak? Di mana itu? Di link ini kan ada keterangan. Hmm, hmm, Ada hmm. 2018 bulan. Betul, 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 betul. Berarti nanti kalau oke, setelah ini kalau kalau kita mau ngumpulin per tahun bisa nggak ini? Bisa, bisa. Jadi ini udah nih. Terus kita Mm-mm. simpen nih filenya. Kita download. Heeh. Udah terdownload nih. Muncul PPT. Jadi Jadi apa, Wal? Oh, jadi cek itu. ah, jadi udah di-download nih filenya kan. Ini udah di-download. Terus ada terus tadi kan ada namanya over refine ya. Over refine ini dipakai untuk membersihkan data tadi. Itu kan cuman link ya, cuman judul terus link. Nah, sekarang kita pakai aplikasi Overfine ini. Kita buka Apa tadi? Open open file, Refine, Pak. open refine. Itu eh install lagi kita Refine. berarti ya. Jadi itu. Enggak, ini enggak pakai aplikasi, Pak. Jadi kayak web gitu. Nanti setelah di-download itu munculnya kayak gini dia. Eh ini. Nih. Udah tadi kan kita udah download filenya tadi terus pindahin aja nih. Nama tadi nama filenya apa? Nama filenya ini terus klik next. Muncul nih. Salah file ya. Berarti ya ini diupload aja tinggal. Nah, ini kan link yang kita udah download tadi kan. Tinggal create project. Tunggu. Nih, Open refine ini ini udah semua nih. ini apa berarti, Wal? Dia analisis dia. Apa, Pak? Berarti kalau kita lihat sebagai metode, dia ngapain sih open refine ini? Untuk membersihkan data, Pak. Jadi, misalkan membuang tanda string, terus ada Apa, Pak? link-link yang nggak berguna itu dihapus di sini. Apa namanya betul lah kalau di Jadi lipstick kan kalau komputer. kemarin yang sama Audi itu kan Nah, pakai
bahas Google Colab terus menggunakan bahasa Python. Iya, iya, iya. Eh, Kalau mau diajarin langsung Python. kayak gitu, kayaknya susah ya gitu. Mm, 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 mm. Jadi Audi pakai ada nggak nih Audi Audi? aja. Di, datang tak kau di? Kayaknya tidur dia masih. Kalau diajari bahasa Python harus lumayan butuh waktu lama kan. Nah, jadi kan ini cuma link. Terus kalau mau mau lihat tagnya gimana, ini tinggal edit kolom, terus padding URL sini, add column by padding URL. Terus ini kita kasih nama teks, tinggal oke. Nanti dia otomatis eh, semua artikel nanti ada tulisan semua artikel di situ masuk. Hmm. Ini hasilnya, cuman masih dalam bentuk codingan HTML ya. Hmm. Masih banyak atribut-atribut yang perlu dibersihin. Nah, cara bersihinnya gini, ke kolom, terus base, ini pakai kodenya per Sambil Kak Sawal menyelesaikan ya. Mungkin kenapa dibersihkan gitu kan? Ya biar bisa menganalisis ya Wal ya. Si alat iya, kita Pak. ini, si Open Refine ini, dia kan nanti akan menganalisis kata berbasisnya data. Jadi kayak tanda-tanda seperti itu, angka dia nggak bisa baca. Dia harus dibersihkan. Nah bersihnya itu cuman kita kasih perintah aja, bener ya Wal ya? Iya, Kita kasih tinggal perintah dikasih aja ke perintah. Open Refine ini untuk kita suruh bersihin apa dia, gitu. Terus udah ini kita udah kasih nama, namanya hasil. Ini persen HTML ini untuk menunjukkan tanda. P ini itu artinya paragraf ya. Replace ini untuk menggantikan tanda-tanda yang ini. Terus dengan tanda spasi. Terus enter aja. Oke. Terus tunggu. Hmm. Ini kan udah nggak dibutuhkan lagi data ini. Kita hapus aja ini. Him, Kak Fikri nak bergabung, Him. WA lah dia. Siap, siap, Kak. Siap, Kak. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kan konteksnya prodi BSA, kalau scraping itu paling berguna sih kalau untuk objeknya bahasa ya, apalagi datanya itu web gitu. Kayaknya kalau di sini, kalau kebanyakan studinya itu jarang ngambil kayak sastra itu mungkin dibatasin. Kebanyakan mereka analisisnya bahasa, apalagi bahasa-bahasa yang ada di web itu lebih, menurut di sini lebih seksi untuk dibahas gitu. Kalau bahas novel itu terlalu ini apa terlalu mainstream aja. Sudah banyak yang bahaskan sebelum-sebelumnya. Di sini di mana maksudnya, Wal? Di Jogja, Pak, maksudnya. Oh, gitu. Jadi Oh, sorry ya, saya kami itu dapat dilarang. dapat pisang, dapat buah mangga ini tadi. Jadi nanti
data dikumpulkan ini larinya untuk kepenelitian apa Kak Sawal? Biasanya kalau paling kepake sih di bagian ini. Kalau make untuk korpus, korpus misalkan mau lihat frekuensi kata apa sih yang sering dipakai oleh eh, kolokosi apa misalkan. Kolokosi itu kayak dua kata yang bergandengan itu. Ya, kolokasi, kolocation. Bergandengan itu misalkan kata Indonesia selalu bergandengan dengan apa? Apakah dengan kata kerja kah atau dengan kata benda kah atau apapun gitu. Untuk melihat frekuensi kata itu sering kepake kalau pakai korpus. Ya kan kalau pakai setahu saya dulu, setahunya ini saya ingat-ingat aja. Ketika kita menganalisis sentimen, ya, sentimen analisis, kita kan selalu ngikutin kolokasinya. Maksudnya gini, dulu orang Samsung itu minta tolong ke kita, itu yang saya ceritain kan, untuk melihat apa namanya keberterimaan mereknya itu di Indonesia. Kan kita lihat kolokasinya tuh. Samsung itu selalu bergandengan dengan kata sifat apa? Samsung oke, Samsung not bad atau apalah yang ada di tweetnya orang Indonesia itu kan. Kayak gitu mungkin Wal ya. Ya, kalau Iya, kalau Pak. di Twitter juga kerjanya sama ya, Wal. Di Sama, tweet. Pak. Kalau Twitter itu mungkin kebanyakan orang pakai ini, Pak, Google Colab itu. Terus di coding sendiri. Kayak scrapingnya. Ya stepnya pakai coding biasanya. Tapi sekarang tuh ada website-website yang menyediakan kayak misalkan nggak harus pakai coding. Jadi tinggal masukin link aja. Kemarin itu pakai akun Instagram. Jadi scraping komentar-komentar yang ada di akun siapa gitu di postingan apa. Misalkan yang terkenal adalah Pak Jokowi. Postingan tanggal berapa di linknya di copy terus otomatis nanti semua datanya ter scraping itu terambil. Bisa nggak dicontohin ini? Sudah bisa main kamu? Belum. Yang non web, Kalau itu yang belum sih Pak. yang medsos. Belum sih. Kalau medsos itu baik belum. Nah, berarti kita Karena ada minggu depan mungkin atau minggu selanjutnya kita ngomongin scraping di medsos ya. Ini boleh kan boleh Pak. scraping di apa? Web Di web berita. ya. Ini hasilnya berarti Wal. Lanjut Wal. Ya, ini hasilnya Pak. Ini hasil beritanya di sini semua. Jadi semuanya enak di sini. Jadi otomatis udah ada. Misalkan nyari nama Indonesia. Ini data ini udah kalau udah ini terus masukkan di encode tadi cari kata Indonesia. Nah, Nanti coba. berkolokasi bisa Pak. Ya, betul. Silakan Wal. Lanjutin Wal. Dimasukin ke Angkong. Terus ini oh ini di ekspor. Terus Angkong itu bayar nggak sih? kalau itu gratis Pak. Cuman ada yang berbayar, enak yang berbayar sih yang kalau korpus itu pakai skate engine itu semua bahasa ada sih Pak. Iya, kalau skate Bahkan kalau engine buat saya sama pernah bikin, cuman ya iya nggak terlalu itu ya. Maksudnya mungkin saya nggak bisa pakainya mungkin. kalau korpus enak pakai itu sih. Jadi kalau nyari kata-kata yang udah hilang itu enak pakai korpus. Ini sudah 10.50 ternyata Wal. Cepat berarti sejam itu ya. Nggak boleh lebih nih Wal. Boleh Pak? Itu. Nggak boleh lebih maksudnya. Kata si Mutiara. Ya Mut ya? Mut, boleh lebih nggak kita Mut? Boleh, Sat. Caknya Aman Muti boleh. Ya, ya. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu gambaran. Jadi kan kita dapat dua tuh. Anda juga bisa apa namanya masuk ke repositori UI. Kalau repositori UGM bisa nggak tadi? Wal, pernah nyoba belum? Kalau UGM belum sih Pak. Cuman yang bisa dikatakan aku menjelajah berbagai repositori yang berlatar belakangkan UIN atau IAIN itu
tidak ada yang sebagus UI gitu. Gak ada yang open itu ya. Gak ada yang seterbuka itu. Maksudnya untuk akses datanya Pak. Jadi kita harus ngopi satu-satu, nggak kayak di UI tadi kan CSV. Kita tinggal download Betul, terus betul, udah betul, betul, dapat betul. seluruh namanya, seluruh judulnya, tahun terbit, siapa penulisnya. Cuma kalau di respiratory kebanyakan tadi ya susah, harus satu-satu dibaca, harus di copy satu-satu. Oke, terus cak mana tadi? Angkong tuh. Lah 10.50 sudah. Bener Pak. Mut, Mutiara dan teman-teman yang lain itu kayak Dimas. Jadi nggak harus nanti kita ngomongin yang kayak gini ya. Maksudnya kita bisa ngomongin hal lain lah. Apa? Dan ya Anda kan kemungkinan ya kita ini yang tua kita tahu kendak kamu itu apa, enggak mah? Enggak Wal. Iya. Dan kebenaran itu nggak selalu di kita yang lebih tua gitu ya. Kebenaran mesti ada yang di lebih muda. Biar apa ya? Biar lebih dekat aja masalahnya. Mungkin ngomongin apa gitu kan. Eh, gitu ya, Dimas Mutiara ya. Yang penting manfaat lah. Siap. Belum belum Wal. Belum Pak. Banyak nggak kebaca nih. Sudah pegawai sambil di share screen. Bisa bisa Pak. Jadi endpointnya nggak ngebaca ini. Oh datanya nggak bisa, Enko nggak bisa baca. Iya. Kalau Karena Search bentuknya kalau Search Engine, Step engine, bentar sih Pak. Soalnya bentuk datanya ini HTML kan, jadi harus ya coba dulu lah. data yang scraping tadi itu bisa nggak kalau dia di save as-nya CSV, PDF, apa Excel? Kalau Excel bisa Pak. Cuma kalau di apa sih di app Encon itu dia biasanya pakai PDF atau Word Pak. Atau tadi note gitu. Ya ya. Saya copy dulu di Word aja. Mana Dokter Fikri nih? Ya Him, katanya minta link dia. Keluar sudah. Hah? Keluar kemana? Nak didoain ini lah dia. Siapa tahu lulus kan? Nah, jadi ada alumni BSA yang menjadi dosen di Unsri ya kan gitu. Ya Dimas, jadi ada kakak kelas kita lagi mencoba jadi dosen di Unsri Dimas. Oh, gitu saya. Iya, jadi ya biasa saja kan gitu itu. Asal, asal mau maksudnya gitu loh. Asal mau insya Allah bisa. Ya, Kak Mono nih kira-kira fair. Kamu kan suka IT dikit nih. Masuk tak kira-kira? Pero, Ya, Pak. ya Cak Mono menurut kamu. Ya, biar datanya nggak itu terus ya. Maksud saya ya ada lah dari sekian persen. Anggaplah angkatan Anda kan ada 20 tuh. Ya ada yang berapa? 20 itu 10%-nya 2 orang gitu ya.
atau 20% ngambil data-data yang digital seperti ini untuk skripsinya. Nggak selalu bicara tentang eh, apa Kayak gini namanya. Pak hasilnya Pak. Ini angkong ya. Ya, jadi data tadi ini kayak gini hasilnya. Jadi kalau kita pakai Indonesia, kolokasinya gimana cara? Kolocate ya. Mm-mm. Nah, itu kan coba kamu ketik lagi Indonesia di situ. Terus Terus start aja namanya. hmm. Nggak ada Pak. Atau salah saya nulisnya gitu kan. Iya ya, coba dari kebalik ke tadi. Coba kita ambil satu sampel. Indonesia, jangan Indonesia. Oh, Guys, gimana? Ini gini, benar nggak ini? ya coba itu. Coba kalau kembali ke yang tadi, kembali ke file yang semuanya. Oh, selamat pagi, ada Bunda Mary di sini ternyata, saudara-saudara. Kakak tertua kita hari ini. Mohon maaf ya, Bun. Ini Saya pernah nyoba itu angkong segala macam itu. ya, Cuma belum gimana, saya Bu? teruskan lagi. Saya mencari misalnya tema dalam sastra digital gitu kan. Cuman pembersihan datanya belum 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 sejauh itu saya nyoba sih. Nanti coba lagi belajar dari ini nih, Sawal. Cak mana yang di awal tadi, Wal? Coba, Wal. Data yang awal tadi, Wal. Data awal Pak. Ya, data awal tadi itu, maksudnya kan kita bisa lihat, nggak, yang di angkongnya tadi. Oh, Sebelum, diangkat. ya, yang pakai an tadi. Kan tadi ketika kita pakai an, ketika kita search eh, lemaan tadi itu kan muncul banyak ya. Marhaban, Dokter Fikri. Ahlan wa sahlan. Apa kabar? Saya kabarin aman apa? Kan Mana-mana Dok. nggak pakai dal, aja. Ya, coba itu. Nah, itu. Nah, coba kamu klik itu. Kan itu ada Indonesia. Hamzahnya pakai kasroh, Bos. Itu yang Oh merah ya, itu. Nah, kamu copy bisa ada itu. Nah, seperti itu tulisannya. ini. Ya, belakangnya. Yo. Sudah apa SKD itu, Bos? Lagi di mana? Lagi SKD. Lagi nyari ini bareng. Nyari barang. Iya Dok. Nah, ini Nggak ada kan? berisik. Coba kalau koloketnya, kolokasinya tuh, Wal. Ini Pak, udah Pak. Itu sudah. Oh, jadi dia Iya. cuman pakai V sama apa itu ya? Lakai. Mikai. Kalau datanya kayak gimana? KWC itu berarti apa kepanjangan KWC itu? Keyword. Ah, Coba, kalau itu yang itu kamu ya klik Pak. coba. Kalau itu yang hmm, KWC ini tadi. Terus engram ini. Nih, kayak ini. Cuman kayaknya belum bekerja itu, belum bekerja dengan baik itu. kayak gini pasti Pak. Paling banyak Indonesia, Villa, Akbar, Alati. Kalau kita melihat topik, gimana caranya berarti ya? Dari Yang judul. sering dibilang.
Kayaknya di ini Pak, identitas di sini. Cuman Coba kalau itu kalau collocate-nya ya yang muncul ya. kayaknya bahasa Arab dia nggak membaca tuh gimana sih? Ya. Kayak gini sih Pak, jadi berantakan. Sebenarnya kalau ini bahasa Indonesia nanti muncul yang paling besar apa yang sering dipakai gitu. Ya, 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 ya. Atau Aman, pakai aman. contoh ini Pak, data korpus bahasa Palembang. Kalau data korpus bahasa Palembang gimana? Ada macam-macam sebenarnya angkong tuh. Ada Landsbox juga kalau Ya, Landsbox. Mas siapa yang sering Ada sih Pak, pakai. mau coba di Landsbox. Sudah pernah nyoba juga Landsbox. Jadi ya intinya hari ini paling enggak teman-teman tuh tahu bahwa ada alternatif data yang bisa kita gunakan. Enggak selalu bicara tentang apa namanya al-bayanat al-maktubah. Wah, nggak boleh pakai bahasa Arab ya hari ini tadi ya rencananya ya. Nggak Ya ada, Pak. tidak harus selalu pakai data tertulis yang sifatnya hard gitu ya. Maksudnya buku lah atau apa namanya atau mungkin lagu atau mungkin film atau mungkin jadi Anda bisa sesuai dengan zamannya masing-masing gitu ya. Mungkin dan ini ada banyak manfaatnya. Apalagi kalau kita bisa scraping data di media sosial itu ya. Saya kira pemerintah Uni Emirat Arab atau pemerintah Arab Saudi mungkin lah yang sedang membangun citra ya. Mereka kan rata-rata kayak Arab Saudi kayaknya sedang membangun citra bukan di negara minyak gitu kan. Suatu saat mungkin mereka membutuhkan analisa sentimen. Sebenarnya Arab Saudi itu digambarkan apa sih oleh orang Indonesia atau haji ya, haji sebagai devisa mereka itu. Kalau kita sudah bisa apa namanya scraping data itu kan jaring ya istilahnya ya, kayak kita jaring iwak lah, gila. Jaring data di medsos itu, entah Twitter, entah IG, entah apapun ya, TikTok mungkin. Saya kira itu bermanfaat untuk kedepannya. Bisa jadi begitu mungkin. Dan itu juga skripsinya juga kita ada variasi gitu ya. Ya begitu ya adik-adik ya. Ada siapa ya adik-adik gitu hari ini. Kayaknya diem gak lo, belum sarapan gak lo kayaknya awal mereka nih. Bang. Malu-malu gak lo? Pak nambahin satu lagi Pak ini. Apa Bang? Eh, jadi kan kalau misalkan pengen nyoba di rumah tuh, contoh ya ini saya hapus dulu link labnya. Remove. Jadi harus ada yang diatur dulu nih. Jadi kalau udah di ini, terus ini kan kebuka nih, otomatis kalau baru. Hmm, Nanti klik option. di mana itu? Nih option ini. Terus add action. Nah ini supaya link yang kita blok tadi bisa tercopy di clipboard nih. Ini tinggal pilih copy to clipboard, terus save. Nah yang ini dihapus aja. Udah. Nah ini udah selesai kayak gitu aja sih. Jadi Gitu aja sih. tapi kalau di YouTube ada ya banyak awal ya. Ya, kebanyakan kalau scraping itu pasti codingan, Pak. Jadi mereka menggunakan bahasa Python kalau memang hasilnya memang pengen maksimal ya. Hmm. Ya, 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 ya. Ya, mungkin itu ya apa ya wacana hari inilah ya, buah pikiran ya. Satu masukan lah untuk kita bersama. Audi, Di. Iya Pak, ya Pak. Heeh. Tadi sisa awalnya pakai link clam. Kamu pakai apa scraping data? Aku pakai web Oh, scraper. coba kamu share screen. Wah, caknya kalau Adi itu masih belum nyatu dia. Antara dunia di antara dua dunia ini masihan. Udah nyatu Pak, udah nyatu. Bisa share Pakai screen enggak kamu? aku. Kamu pakai itu ya, pakai HP ya mesti ya. Iya lagi pakai HP ini.
make dari website dia, Pak. Di website tuh jadi ada kayak alat tools tambahannya gitu dari Ya, website Chrome. sama extension tadi, extension ya namanya awal ya. Iya. Eh, Ada masalah di mana di? Banyak masalah ya. banyak, tapi untuk saat Masa ini lagi pengumpulan data aja, Pak. ya kan gak ada masalah di kumpulan data. Di scrapingnya kan sudah tadi. Masalahnya Ya, ada satu kan, Audi sendiri tau mas. iya, Pak. Ya lah. Oke 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 oke. Kalau datanya berupa video bisa, Sawal pakai itu. Di transkrip dulu Bu. Itu ada sih di website-website di Google itu, jadi link videonya di copy atau dimasukkan terus nanti keluar transkripnya secara otomatis. Misalnya kita mau mengumpulkan eh, kata apa yang paling banyak sering disebutkan oleh Anies Baswedan misalnya ya, atau oleh Ya, Raja Arab lah gitu ya, eh, tentang Indonesia atau tentang apa gitu kan. Eh, jadi bisa ya, bisa video Bu, itu bisa ya. bisa. Apalagi udah masuk YouTube ya, itu otomatis sudah ada transkripnya gitu. Tinggal copy link YouTube-nya terus nanti keluar semua transkripnya. Kemarin saya sempat teliti itu tentang pidato Anies Baswedan tentang eh, eko ekosistem ekologi gitu, tentang lingkungan lah. Terus Jadi apa dia dapat? pakai kata-kata lah. Terus apa dapat kamu setelah kamu analisa itu? Ya kecenderungannya kemana gitu Pak, dia menggunakan istilah-istilah itu gitu. Hmm. Cuman nggak selesai aja gitu. Masalahnya nggak Ini selesai coba itu. aja. Iya 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 iya. Iya. Ya mungkin ada yang mau ini kali yang tentang fufu fafa itu kali. Bisa mungkin ada yang tertarik nulis. Ya oke Wal, karena sudah jam 11 lebih ya, karena keterbatasan kami yang kaum miskin data ini, untuk saat ini maksudnya, untuk saat ini. Iya nggak D? Setuju nggak D? D, Iya, iya, Pak. Iya, Pak. bukan kamu, aku tidak. Nah, yo kamu udah yo ade ade itu. Iya, Pak. Satu lagi termasuk kesantunan berbahasa bisa ya, Sawal ya. Bisa Bu, bisa. Ya Itu misalnya pakai bahasa-bahasa buruk bahasa Arab itu yang misalnya dipakai oleh orang Indonesia di apa misalnya di video-video atau di apa ya video lah misalnya video iya ya. bahasa buruknya tapi bahasa-bahasa jeleknya orang Arab misalnya tapi dipakai di Indonesia gitu loh atau dipakai di video-video orang Indonesia kan bisa juga ya. Tapi itu Bisa Bu. perintahnya harus jelas tapi itu Bu. Perintahnya apa? Karena mesin itu kan menyesuaikan perintah kita itu nanti. Iya promnya ya. Karena mesin juga nggak tahu mana yang buruk, mana yang nggak buruk. Dia taunya pokoknya kumpulin data ini, dia kumpulin. Ya Iya. berarti kita Mau harus encode. mengidentifikasi kata-kata buruk itu dulu ya Iya misalnya betul. Iya, Karena, benar. kata karena apa mesin gitu nggak ya. tahu buruk nggak. Iya dia taunya pokoknya aku diperintah ngumpul ke data, ceret itu dia ngumpul ke. Oke 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 oke. Mas, Ya, satu lagi, oh kalau ya, kata Pak Laki tadi hanya data bahasa, kalau menurut saya berarti data sastra itu bisa semua untuk diteliti ini. Jadi misalnya kata-kata buruk Arab digunakan dalam sastra Arab gitu kan. Nah, itu hmm, berupa berupa puisi, berupa lagu atau berupa film gitu betul kan bisa betul betul. dikumpulkan pakai Hmm. data mining ini. Ya. Ya, maksud saya bahasa itu berupa kata dan kalimat itu Bu ya. Maksudnya ya sastra juga bagian dari itu gitu ya. Eh, bukan Iya, angka iya, gitu ya. iya. Jadi Betul jadi betul. ini sebagai alat saja. Nanti kan Ya, analisis sastra gitu. betul betul betul. Analisanya bebas nanti pendekatannya. Oke. Oke. Eh, Cak Mano, Dek Mut. Sudah apa? Sudah ya? Iya, Ustadz. Ya, meskipun banyak yang menggantung, saya kira dan harus harus digantung ya, sehingga bukan sehingga ya paling ya ini kan mewacanakan itu ya, mewacanakan bahwa ada 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 apa ya, ada fenomena demikian, ada realitas demikian, dan saya kira nggak semua dari kita punya apa namanya kesenangan atau punya passion ke bidang ini, tapi ini ada gitu loh. Ini ada dan
bisa jadi kalau Anda punya passion, bisa dilanjut. Mungkin itu, dan yang paling penting ya istiqomah ya. Jadi yang seperti ini nggak cuman hari ini, semoga kita bisa berlanjut ke minggu-minggu berikutnya dengan berbagai topik yang bisa jadi manfaat untuk kita. Nggak selalu ngomongin bahasa dan sastra, kita juga harus punya kepedulian terhadap sesama ya, baik manusia maupun lingkungan. Pokoknya macam-macam lah, dari A sampai Z. Ya, gitu. Mungkin jadi teman-teman kalau nanti ada ide tema ya bisa berbagi, Pak. Caknya kita nak lemak ngomong ke ini lah, pembangunan pasar Cinde lah. Nah, bisa jadi kan. Yo, icak-icaknya kita sedikit berpolitik gitu ya. Mungkin kita lihat dari kacamata bukan politiknya ya. Mungkin kita ngomongin politik landscape atau apalah gitu ya. Ngomongin tentang tata ruang gitu kan. Ya, kita ajak teman-teman dari prodi lain yang ngomongin tata ruang. Nah, gitu. Jadi nggak selalu begini gitu. Tapi Pak Fakih, Iya, mungkin masukan dari saya, mungkin kegiatannya jangan lepas seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita harus ada fokus satu gitu ya. Misalnya bahas tentang bahasa ya bahasa, mau berkaitan dengan apapun itu tetap berpijaknya pada bahasa atau pada sastra, bahasa dan sastra misalnya dua dua itu. Jadi mau bicara tentang psikologi, politik, teknologi dan sebagainya macamnya, tapi tetap bahasa dan sastra gitu. Entah dia sebagai saya objek kira atau dia sebagai kita bikin teori. ruang lagi, Bu. Saya kira nanti kita bisa bikin ruang lagi untuk spesial ke hal itu gitu ya. Karena semangat ini kan semangat istiqomah dulu bahwa eh, kita bisa ketemu per minggu membincang sesuatu gitu ya. Mungkin kita sudah 5 hari ngomongin bahasa dan sastra di prodi kita masing-masing. Jadi mungkin kita ya pingin ngomongin hal lain lah gitu. Tapi yang ada manfaatnya itu kan. Ya Sayang semangat Pak Fakih, ya, ya Bu. sayang kalau gitu Pak Fakih. Karena ngumpulin untuk berkali-kali itu sayang waktunya. Maksud saya satu kali dalam satu minggu konsisten kita sebut misalnya kalau kayak yang saya ikutin itu hampir setiap minggu itu kolokium. Jadi kayak gitu kayak kolokium gitu. Kita kasih nama apa gini kegiatan ini gitu kan. Nah, tapi ini memang punya anak bahasa dan sastra Arab gitu. Jadi sudah kita punya label gitu. Sehingga siapapun yang akan masuk itu, maksud saya yang masuk mau menjadi pembicara kah atau menjadi peserta kah gitu kan mereka sudah tahu kita akan berbicara berkaitan dengan apa. Itu aja Ya, saya kira masukan ya saya. itu tawaran ya buat adik-adik ya. Hmm. Silakan nanti adik-adik mau seperti itu atau mau seperti itu ya itu. Intinya bahwa saya mewakili yang lahir duluan gitu ya. Saya berharap kita bisa istiqomah itu apa namanya? eh, Kalau saya ya misi saya kita bisa istiqomah mendiskusikan hal lah gitu ya. Kita membincang sesuatu secara istiqomah gitu. Jadi berapapun jumlah yang bisa hadir, kalau mau satu tema tertentu itu lebih bagus ya, seperti apa tadi itu ada benda yang disampaikan, ya gitu atau ya pokoknya yang penting istiqomah, yang penting istiqomah dulu. Jadi ada gitu ya. Oke, mungkin saya kira itu karena sudah 11.13 nih. Halo, kenapa diam semua ini? Caknya awal. Ya, halo. Hai, Sama. Pak. Apa, ada apa? Aduh. Pak. Nanti ada yang nyusul Sawal ke sana kayak Susan gitu bisa nyusul ke sana tuh. S2. Boleh, Bu, boleh. Iya, Dimas Kami nanti nyusul ke Amin. sana. Allah. membuka pintu kosan. Weh, kosan buat mampir jangan buat Cuman kalau mau jadi dosen semua nanti prodinya di mana Mas kalau mau semua jadi dosen? Ya, ya semua gitu kali. ya. Jadi saya kira ada yang jadi petani yang milenial gitu ya di rumahnya masing-masing. Kita harus membangun desa kita masing-masing juga. Yang dari Oku balik ke Oku ya. Yang dari Batu Rajo balik ke Batu Rajo. Ya
yang mau dosen jadi dosen bagus, tapi tentu ada sekian banyak hal ya di dunia ini dan ya banyak hal lah gitu ya. Oke, 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 oke. Saya kira cukup Kak Sawal ya. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, oke. Kak Fikri, Kak Rahim, semua adik-adik, ada Dimas, ada Foto dulu, Pak. Endang, ada Mutiara. Ya, bentar-bentar. Tak panggil satu-satu. Ada Vivi, Atika, ada Dia Sari Tenti. Dia Sari dan Tenti maksudnya. Ada Maya, ada Adik, ada Arianda, ada Lisa, ada Dava, ada Desi. Desi ini siapa ini ya? Kayaknya nggak ada nama ini di BSA nih. Terima kasih Mbak ya sudah datang ya. Ada Susan, ada Nindya, ada Audi, ada Bunda Mary, semuanya kita terima kasih. Semoga eh, karena kita masih pakai background Muslim ya, semoga pertemuan ini bagian dari thalabul ilmi untuk ya kemaslahatan kita bersama. Ujung akhirnya kita manfaat saja. Oke Kak Fikri, ada last statement nggak? Him, last statement him. Kata-kata Kak Fikri buat adik-adiknya biar semangat skripsian. Atau ke arah Rahim deh, ke arah Rahim. Him. Ustadz Rahim, monggo Ustadz Rahim. Nggak ada, Sat. Semuanya sudah dewasa ini. Nah, ya maksudnya ya cara ngomong dengan sesama orang dewasa. Mana? Kami perlu dengar suara antum ini. Ya, yang pastinya setiap perjalanan yang sudah dimulai harus yakin, terus diselesaikan dengan semaksimal mungkin. Jangan ragu-ragu. Ya. Perlu nggak kira-kira lulus tepat waktu nih, Him? Sangat perlu. Oh, perlu ya? Sangat diadakan hal-hal semacam ini, ya salah satunya untuk memotivasi, memberikan gambaran. Ya. Dulu Kak Rahim tepat waktu. Itu sebuah penyesalan. Oh gitu ya. Lah itu dengerin itu. Itu sudah penyesalan. Oke. Jadi kalau bisa dilakukan sekarang gitu ya. Oke, ya. Oke, mungkin Bunda Mary, the last statement Bunda. Ya, saya mensupport teman-teman yang sedang S2 atau yang ingin sudah punya niat untuk S2, lanjut S2. Jangan pulang kampung dulu. Jadi lanjut S2 mau Oh, ya. kemana silahkan terbang. Apalagi kalau misalnya ada materi, tidak ada materi pun dicari bisa. Yang penting niat itu dulu. Itu aja. Terima kasih juga Syawal, Fikri, Audi, Pak Ya, Paki. kalau ngomongin materi di Semarang itu ada rumah nganggur ya, Him ya. Masalah makan itu bisa diatur ya. Kan Aman. gitu. Aman, makan, tempat tinggal, ya kan. Yang penting niat kuliah ya. Dan di tempat yang lain gitu. Ya. Oke lah, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf jika mungkin banyak hal yang kurang berkenan. Ya intinya ya niatnya sih saya bagus itu ya. Cuman ya tentu kita semua punya perspektif masing-masing. Tapi harapannya ini istiqomah. Demikian kalau lebih banyak kayaknya lebih banyak salahnya nanti kalau saya lebih banyak ngomong. Fik, ngomonglah sih kok. Oh sudah. Oke, terima kasih semuanya. Kak Sawal minta foto. Lajulah, buka lah, Mas. Udah tadi. Sudah apa? Ayo foto lagi. Yang mau Yang mau konten saja ya. boleh. Yang mau saja ya. Mau aja lah. Yuk 1, 2, 3. Ya. Oke, ya terima Terima kasih kasih. semuanya. Sampai jumpa Sabtu depan. Rencana kalau saya itu mau nyari orang BSA yang kerja di luar, entah di BUMN kalau saya ya. Ada Pak yang di Jepang Pak kalau mau. Kaget dulu kalau yang gitu. Yo kaget dulu kalau yang gitu. Yang deketan mah yang di Palembang City lah. Ayo. Yang paling dekat ada Pak Siapa Bu? Bu Isna ini. Yang di luar ada Bu, yang di luar prodi aja Bu. Apa jadi tukang jahit, apa jadi apa pengusaha ikan gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.
pertemuan kita hari ini. Ya, dihaturi untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih Bunda. Terima Terima kasih Kak kasih. Fikri, Kak Sawal, Kak Rahim, semuanya terima kasih. See you again.